Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliawati SPD MPD. Saya guru SMA Negeri 2 Toli Toli, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Toli Toli. Selamat siang. Tetap semangat Bapak Guru hebat sambil menikmati kahibridnya. Berharap Bapak Ibu juga tetap menyimak terkait dengan materi yang akan saya bawakan, yakni penerapan budaya positif di sekolah. Baik, pertama-tama Bapak Ibu, adapun saya berdiri di sini sebagai narasumber bukan berarti saya sudah sangat luar biasa pemahaman saya terkait dengan penerapan budaya positif. Saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Jadi ini adalah materi untuk pada dasarnya semua Bapak Ibu ketahui, tapi ini menjadi penguatan bagi kita semua. Seperti yang diutarakan oleh narasumber kita sebelumnya, yakni Pak Dr. Abdul Ghani, begitu juga dengan Bapak Pengawas Pembina, bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini tentu saja terkait dengan penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana dalam penerapan tersebut, dalam prosesnya tentu ada kebiasaan positif, terutama kita sebagai guru bertanggung jawab untuk memberikan contoh pembiasaan positif yang mungkin akan menular kepada siswa. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif kelak ini jika kita lakukan secara bersama-sama, secara konsisten dan berkelanjutan akan menjadi budaya positif di sekolah. Dan adapun terkait kalau budaya positif di sini tentu itu tidak lepas dari kata disiplin. Karena penerapan pembiasaan itu tentu tidak lepas dari disiplin kita terhadap suatu aturan yang kita sepakati bersama. Jadi teman PMA di Jumria sambil makan sambil menyimak, karena materi ini juga terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang memang sudah ditarakan oleh dua narasumber sebelumnya. Iya. Coba Bapak Ibu bisa baca di atas, ini ada kegiatan kepala tangan. Anggaplah ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jika Anda menyobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anda sobek kertas kecil, tulis benda sesuatu, letakkan dalam satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, jadi ada dua orang A dan B. Anda menulis kata-kata sesuatu yang berharga di kertas itu, kemudian Anda genggam. B ini dengan segala upaya mau membujuk, mengancam, menghardik, merayu, apa saja untuk membuka kepala tangan Anda. Yang jadi pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan jika Anda orang yang menggenggam benda berharga tersebut? Akankah Anda membuka tangan Anda? Apakah Anda membuka tangan Anda? Jika ya, mengapa? Coba saya tanyakan kepada teman saya. Ibu Miriam, kira-kira kalau dalam posisi itu Anda menggenggam sesuatu yang sangat berharga, kemudian ada seseorang yang membujuk, menghardik apapun, ingin membuat tangan Anda itu terbuka, kemudian di posisi itu Anda membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya tanya kembali, ini harus saya buka maksudnya.
Ya, dalam situasi satu ini Anda membuka kepalan tangan Anda. Ya. Jadi apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda kepada si D tersebut? Situasi pertama Anda membuka. Ya. Kalau bagi saya, walaupun barangnya misalnya berharga sekali, tetapi melihat orang yang mungkin barang itu berharga bagi saya, tapi orang lain lebih membutuhkan dibandingkan dengan saya akan bukakan. Itu untuk pribadi saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendapat yang sangat luar biasa. Bagaimana jika Anda di posisi D, Pak Henry? Anda menutup kepala tangan Anda. Mengapa Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa Anda tidak membukanya? Kira-kira apa alasan Anda? Sesuatu yang berharga Anda genggam dan dibujuk apapun Anda tidak mau membuka. Ya, karena orang yang meminta saya untuk membukanya, saya tidak percaya. Oke, terima kasih atas jawaban luar biasa dari Bapak Ibu guru hebatku semua. Jadi di kegiatan ketiga ini, siapakah sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala Anda? Apakah Anda atau teman Anda kira-kira? Myself. Betul sekali Bapak Ibu. Diri sendirilah yang memegang kontrol. Tadi Ibu Nuhe mengatakan bahwa dia membuka kepala tangannya karena apa tadi Ibu Nuhe? Betul sekali. Melihat siapa yang membutuhkan. Siapa tahu saja sesuatu yang berharga di genggaman tangannya itu adalah hal yang dibutuhkan oleh temannya itu yang bisa dia buka atau berbagi. Ada rasa begitu peduli. Kenapa Pak Henry menutup kepala tangannya walaupun dia dibujuk, dihadik dan diancam? Karena orang yang meminta adalah orang yang tidak dipercayainya. Berarti yang memegang kendali atau kontrol kita untuk membuka kepala tangan adalah diri kita sendiri. Ini terkait dengan penerapan budaya positif. Mengapa diri kita mengontrol diri kita terhadap perilaku kita? Karena jika dikaitkan dengan disiplin, tentu disiplin itu diawali dengan kata disiplin diri. Bukan orang lain yang mengontrol diri kita untuk melakukan atau patuh terhadap suatu aturan. Tetapi itu berawal dari diri kita sendiri. Andalah yang memegang kendali atau kontrol tersebut. Jadi materi budaya positif ini terkait juga dengan kata disiplin positif. Kan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Karena yang sesungguhnya kita lakukan ya tanpa kita sadari adalah motivasi ekstrinsik. Karena yang terkait dengan disiplin itu berarti ada aturan yang harus siswa patuhi. Tetapi apakah siswa mematuhi aturan itu berasal dari dalam dirinya sendiri? Nah, itu yang jadi tanda tanya kan? Makanya itu jika siswa motivasi itu berasal dari dalam diri sendiri yang disebut motivasi intrinsik, tentu ini akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin. Dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya ada peraturan sekolah, ya kita terapkan agar siswa itu patuh terhadap orang itu. Makanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan kata ketidaknyamanan. Mengapa ketidaknyamanan? Karena ada sesuatu yang harus kita patuhi, yang mungkin bertentangan dari perilaku kita, dari ide atau pemikiran kita. Seandainya kata disiplin itu dikaitkan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia, maka kita telah mencapai disebut dengan disiplin positif. Seperti kata Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan siswa saat ini ya, menciptakan murid merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Yakni disiplin diri, disiplin yang berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk
mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Makanya itu, karena mungkin menjadi tantangan atau sulit bagi siswa kita munculkan motivasi intrinsiknya, maka kita butuh pihak lain, dalam hal ini pihak sekolah, dengan mengeluarkan peraturan sekolah agar siswa itu ada motivasi eksternalnya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk bersikap disiplin. Prinsip mulia yang dianut seseorang, nilai-nilai prinsip mulia itu yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini jika terkait dengan kurikulum yang sekarang, maka itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6 nilai tadi disampaikan oleh narasumber pertama. Iya, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa maupun latar belakang. Kenapa? Karena setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan itu pasti memiliki suatu tujuan. Kenapa si anak ini terlambat? Kenapa si anak tidak kerja tugas? Pasti ada motivasi yang mendasarinya. Oleh karena itu, dikaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Maka ini adalah nilai kebajikan yang kita capai, nilai profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Diharapkan dengan penanaman disiplin positif terhadap siswa bisa mencapai nilai-nilai kebajikan yang diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Ini terkait dengan motivasi perilaku manusia yang terbagi ada dua tadi ya, eksternal dan internal. Tetapi ada 3 hal yang mendasari manusia itu melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau datang pagi, takutnya saya nanti dihukum kasih bersih WC lagi. Makanya itu adalah disebut motivasi eksternal, karena tidak muncul dari dirinya sendiri, karena dia melakukan hal itu bersikap patuh karena mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, saya mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau rajin disuruh, karena apa? Nanti kalau saya kerjakan ini, Ibu Julia nanti kasih nilai positif, sosiologinya nanti dia dapat 80. Itu contohnya. Ini juga disebut dengan motivasi eksternal. Kenapa? Karena dasar dia melakukan perbuatan itu, dia menginginkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Pasti kita tidak usah kaitkan dengan siswa, tanpa kita sadari mungkin juga ada motivasi yang kita lakukan tersebut ya. Saya melakukan ini karena ada dasar di balik itu. Mungkin saya ingin ada pujian, ada penghargaan, atau mungkin ada uang di balik tersebut. Itu adalah motivasi eksternal. Dan motivasi yang diharapkan di disiplin positif ini adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi siswa ini artinya dia datang on time di sekolah itu bukan karena dia menghindari hukuman, bukan karena dia mau mendapat pujian, tetapi dia menyadari ada nilai-nilai yang dia ingin capai di situ. Apakah nilai-nilai itu? Mungkin itu adalah sikap bertanggung jawabnya. Saya mau menghargai diri saya sendiri dengan datang tepat waktu di dalam kelas agar tidak mengganggu juga kenyamanan teman-teman belajar di dalam kelas. Inilah yang dimaksud dengan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Tentu tidak mudah kita untuk menerapkan disiplin positif. Makanya itu ada yang kita sebut istilah membentuk keyakinan kelas. Saya yakin keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu, mengapa kita harus membangun keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini terkait adalah kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu guru bangun. Bapak Ibu bangun komitmennya bersama dengan siswa, yaitu bersifat positif. Kalau peraturan kelas itu dia tidak saya katakan dia bersifat negatif, tetapi dalam tanda kutip seperti itu. Ada kata jangan. Contoh peraturan kelas. Ada konsekuensi jika di peraturan kelas ya.
Apabila siswa bersangkutan datang terlambat, maka dia disuruh berdiri di depan selama 10 menit. Itu yang disebut dengan peraturan kelas. Ada konsekuensi di situ. Tetapi keyakinan kelas adalah nilai-nilai dicapai di balik dari kesepakatan yang dibangun. Contoh, mengapa Bapak Ibu pakai masker di era pandemi? Alasannya adalah kesehatan. Jadi nilai itu yang dicapai. Bukan di era pandemi ini kamu wajib memakai masker. Mungkin wajib memakai masker itu adalah peraturan. Tetapi apa nilai yang mau dicapai adalah kesehatan. Maka itu bedanya dengan keyakinan kelas. Pertama kita membuat dulu peraturan kelas, tetapi di balik itu apa sih nilai-nilai yang mau dicapai? Di sini ada pembentukan keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dan senantiasa dia itu dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh warga di kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika saya mendapatkan materi terkait ini, saya diskusi dengan rekan sejawat saya di Pak Hilal pas di awal semester kemarin. Saya yakin guru-guru hebat di sini sudah melakukannya, yaitu membentuk peraturan kelas atau yang disebut dengan kontrak belajar. Cuma terkadang kita tidak menerapkan. Jadi saya ajak Pak Hilal, ini tahun awal ajaran baru, bagaimana kalau kita bentuk kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang menjadi kerangka acuan siswa di dalam kelas. Kita buat, kemudian saya tanya berapa minggu kemudian, kira-kira apa dampaknya ketika kita membuat peraturan atau kontrak belajar? Ada dampaknya Ibu. Dengan kenapa? Siswa lebih tepat waktu dalam mengerjakan tugas, karena sudah ada kesepakatan yang dibentuk sebelumnya. Jika kamu lambat mengerjakan tugas, mungkin nilai kamu akan dipotong sekian persen. Pokoknya ada konsekuensi di balik itu. Tetapi diharapkan dari keyakinan kelas itu ada nilai yang dicapai. Misalnya contoh, siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika tidak, maka nilainya dikurangi jadi sekian persen. Apa nilai yang ingin dicapai di situ? Misalnya nilai tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nilai dibalik dari peraturan kelas yang kita buat. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, sebagai seorang guru, kita wajib mengetahui kebutuhan dasar manusia apa saja, terutama siswa, apakah terpenuhi atau tidak. Apabila dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi oleh siswa, maka jangan heran jika siswa berperilaku positif. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Ya, apabila artinya sandang ekonominya mungkin tidak terpenuhi dengan cukup, maka jangan heran kalau mungkin siswa datang terlambat ke sekolah. Makanya memahami kebutuhan dasar siswa itu sangat penting. Nah, kita pahami dulu, kebutuhan bertahan hidupnya siswa gimana sih latar belakang ekonominya. Kalau cukup, bagaimana dengan yang berikutnya? Kasih sayang dan rasa diterima. Terpenuhi sandang pangan papannya, tapi apakah pemenuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu sudah terpenuhi? Entah itu dari orang tuanya, entah itu dari teman-teman sekolahnya, entah itu bentuk perhatian dari bapak ibu guru. Makanya jangan heran kalau misalnya ada salah satu contoh siswa, perasaan ini orangnya mampu, kok bisa mencuri handphone temannya atau mencuri helmnya? Apakah pemenuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu telah terpenuhi? Bagaimana di lingkungan sekolahnya? Apa teman-teman menerima dirinya? Nah, makanya itu wajib seorang guru mengetahui hal tersebut. Kemudian penguasaan ini terkait dengan pengakuan atas kemampuan siswa. Ya, terkadang pasti siswa, kalau tipe kebutuhan dasar penguasaan ini adalah jiwa-jiwa di depan siswa itu menjadi seorang pemimpin. Karena mungkin dia aktif dalam suatu kegiatan, jadi dia tentu ingin ada pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia ada yang namanya kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti dia bebas melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia
minati. Kalau saya senang mungkin ekstrakurikuler PR, saya masuk di situ. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya. Dan yang terakhir adalah kesenangan ini tentu saja mungkin dari rasa humor dia dengan temannya, kemudian bisa menimbulkan canda gelak tawa. Kesenangan itu juga bisa berbentuk proses pembelajaran Bapak Ibu guru yang menyenangkan. Jadi sehingga saya tertarik Bapak Ibu guru menerapkan metode pembelajaran yang bersifat games. Jadi dia merasa senang menikmati pembelajaran tersebut. Dan ini adalah terkait dengan 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu guru hebat, saya yakin kita sudah pernah berada di 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu adalah penghukum. Saya tipe banget juga ya, penghukum. Apa yang dimaksud dengan posisi kontrol penghukum? Yakni guru menjadikan bahwa ada suatu alat yang menjadi kekuatannya untuk menekan siswa tersebut. Misalnya contoh melalui peraturan. Kamu tidak boleh begini, awas kamu begini. Itu adalah tipe guru penghukum. Bagaimana dengan membuat orang merasa bersalah? Kalau ini dia berjiwa lembut, bahasanya lembut dia. Kalau dia artinya jika siswa melakukan kesalahan, dia tidak menghardiknya bla 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 begini. Nah, tetapi dia berbahasa dengan lembut. Mengapa kamu melakukan ini? Apa tujuanmu? Jadi dia atau tidak mungkin siswanya lagi ribut, dia cuma melihat itu membuat siswa tiba-tiba merasa dirinya bersalah karena mungkin telah membuat keributan di dalam kelas. Kemudian posisi kontrol ketiga adalah teman. Kalau sebagai teman ini dia melakukan pendekatan secara persuasif terhadap siswa. Ini ada dampak positifnya. Dampak positifnya kalau kita di posisi kontrol sebagai teman, kita menjalin hubungan komunikasi yang bagus dengan siswa. Atau bentuk hubungan komunikasi yang bagus, hubungan yang baik. Tetapi dampak negatifnya, siswa jadi terlalu bergantung dengan diri kita. Kemudian pemantau ini, namanya pemantau, bersifat dia mengawasi. Dia ini tipenya mencatat data-data. Jadi kalau ada siswa yang berbuat kesalahan, artinya mungkin dia berkuat di data dan administrasi. Dan posisi kontrol yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini adalah posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi di mana guru dan siswa membangun komitmen secara bersama. Kemudian apabila siswa melakukan kesalahan, dia menyerahkan kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya tersebut. Ini adalah beberapa contoh 5 posisi kontrol. Kalau dia sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu disebut dengan kontrol dari luar karena motivasinya menghindari hukuman. Seperti apa itu? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ya, kalau penghukum, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, atau hasilnya nanti ketika kita sebagai posisi kontrol penghukum, hasilnya pasti siswa tersebut akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Karena kan dia dihardik, tentu dia akan salahkan orang lain, tidak mau disalahkan dirinya, atau dia berbohong. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas yang diciptakan oleh siswa adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, tanpa kita sadari kalau kita berada di posisi kontrol penghukum. Bagaimana dengan pembuat orang merasa bersalah? Ya, dia berkata lembut, berceramah, mengatakan seharusnya kamu tidak boleh seperti ini. Ibu kecewa, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, itu. Kemudian hasilnya siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, dan terakhir murid akan berkata, maafkan saya, karena gurunya kan berkata lembut. Kalau posisi teman, pasti guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau misalnya nanti ada guru mapel mengeluh ke wali kelas, ibu ini anak walinya begini-begini. Kalau posisi kontrol sebagai teman, kita yang bantu siswa tersebut untuk membuat alasan, oh enggak bu, dia itu begini-begini. Ayolah, nanti guru akan bisa berkata, masa sih kamu tidak mau? Atau ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi hasilnya kalau kita di posisi sebagai teman, siswa merasa ketergantungan dengan diri kita. Dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Dia berharap kita yang membantu siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah. Makanya nanti hasilnya murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, kok ternyata begitu.
Dan terakhir ada berikutnya pemantau ya. Itu tadi menghitung dan mengukur peraturannya apa. Nanti biasakan kita kalau kasih penghargaan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Itu contohnya ya, sebagai pemantau dia menggunakan data. Dan ini adalah posisi kontrol yang diharapkan, yakni sebagai manajer. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita mengajukan pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kukerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita menanyakan alasan siswa tersebut, kemudian mengembalikan kepada siswa untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan itu. Makanya nanti hasilnya murid akan berkata, hasilnya ini akan menguatkan pribadi siswa. Dan dia akan berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan ini. Terus terang saya pribadi mungkin teman tahu saya tipe jiwa yang emosional, sering mungkin di tipe penghukum, tapi di semester ini ada yang heran bertanya, Ibu Yuli kok semester ini tumben tidak meledak? Karena mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak sedikit banyak membuka cakrawala pemikiran saya. Kenapa tidak? Kita melakukan perubahan itu sedikit demi sedikit. Berusaha untuk berada di posisi manajer walau tantangannya luar biasa. Tapi saya yakin apapun di posisi kontrol ini, saya rasa Bapak Ibu guru hebat itu telah melakukan hal yang tepat. Tapi kedepannya kita berharap bisa berada di posisi manajer. Berikutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini terkait dengan ketika terjadi pelanggaran atau masalah dengan siswa, maka kita melakukan penanganan melalui segitiga restitusi. Hal yang utama dari restitusi adalah guru memahami alasan siswa tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki masalah dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditimbulkan. Jadi di segitiga restitusi ini, ketika siswa membuat suatu kesalahan, kita tidak langsung menjudge-nya, langsung memberikan tanggapan negatif. Tetapi mari kita lakukan segitiga restitusi yang terdiri atas 3. Yang pertama, menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti apa itu menstabilkan identitas? Ya, yang pertama itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, contoh jika ada anak yang berkelahi atau melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita membuatnya dalam posisi gagal. Contohnya kalau memang tiba-tiba ada siswa yang berkelahi, kemudian kita langsung menjudge-nya dia, mengkritiknya dengan secara tajam, kita akan membuat siswa itu merasa, oh bahwa saya ini posisi saya memang gagal, saya benar-benar bersalah. Tetapi kalau kita ingin siswa itu merefleksi, mengevaluasi tindakan yang dia lakukan, maka kita harus meyakinkan anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat berikut ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung, oh memang kamu itu gini-gini, dari laporan si guru A, B, C, D, E, begini-begini. Tetapi kita stabilkan dulu identitasnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Atas solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini pernah saya lakukan di sini di ruang dewan guru, ada beberapa guru yang melihat. Ya, jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini dengan menanyakan, meyakinkan bahwa saya tidak kan ada siswa yang berkelahi, saya tidak mencari siapa yang salah dan benar, tetapi solusi yang harus dilakukan, nilai reflektif apa yang telah kalian miliki. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Ketika kita sudah stabilkan identitasnya, kita validasi lagi tindakan yang salah itu. Jadi, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke siswa bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu dengan mengajukan kalimat seperti ini.
Jadi di validasi tindakan salah ini kita harus paham dulu alasan siswa melakukan itu. Boleh kita ajukan kalimat seperti ini, padahal sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Apabila anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau langkah 1, 2 telah tercapai, maka kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa mengajukan pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu Guru, mungkin tanpa kita sadari penerapan disiplin positif di sekolah kita ini didasari oleh motivasi instruksi siswa, di mana siswa berusaha menghindari hukuman atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Sebagai pendidik, seyogyanya kita menerapkan disiplin untuk menggali motivasi intrinsik siswa dalam hal menghargai diri sendiri terlebih dahulu, sehingga dalam diri siswa itu tertanam nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama melalui keyakinan kelas. Seorang guru harus menjadi pamong yang dapat menuntun siswa dengan memberikan teladan positif kepada siswa, berusaha memahami karakter siswa terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar siswa, berusaha untuk berada di posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan langkah-langkah restitusi ketika siswa menghadapi suatu permasalahan atau pelanggaran disiplin. Bukan berarti saya memaparkan hal ini saya sudah sangat luar biasa dalam penerapan budaya positif. Saya juga masih proses menuju ke arah situ. Mari Bapak Ibu, kebiasaan baik atau teladan positif ini tidak bisa saya sendiri yang melakukan atau orang perorangan, tetapi mulailah bersama dari diri sendiri dulu, yang mungkin teladan positif yang kita lakukan dilihat oleh rekan sejawat menular satu sama lain dan kita melangkah bersama menjadi contoh teladan bagi anak. Jadi kalau lingkungan sudah menjadi positif, saya yakin ke depannya penerapan budaya positif ini dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikianlah pemaparan materi saya terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah pernah melakukannya dan sudah paham akan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah penguatan kembali kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Mudah-mudahan menuju kurikulum merdeka ini kita bisa menerapkan budaya positif dimulai dengan disiplin terhadap diri sendiri, memberikan contoh pembiasaan yang baik kepada siswa, dan siswa melakukan teladan tersebut hingga terbentuk lingkungan positif yang nyaman dan aman untuk belajar bagi siswa. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Pak Ali. Oke, terima kasih atas semuanya. Semoga masih semangat. Saya sangat applause sekali buat Yuli karena orang tua orang yang sama, karakternya juga mungkin sama. Kadang-kadang meledak-meledak juga. Jadi dengan adanya materi ini, saya juga berusaha untuk tidak lagi seperti yang dulu, walaupun presentasinya tidak terlalu banyak. Yang saya mau tanya, tadi tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas lebih tepatnya. Tahun ajaran baru ini sama anak-anak, waktu masuk pertama, kita ada peraturan, entah itu peraturan atau keyakinan ataupun apapun itu. Antara saya dengan perwalian saya di awal kita bilang begini, anak-anak sih yang tawarkan, dia bilang, Pak, bagaimana kalau kita rambut semua pendek 1 cm dari kepala, khusus laki-laki. Terus saya bilang, saya kembalikan, yakin dengan rambut pendek? Yakin Pak? Ya udah, minggu depan kita laksanakan. Dan memang 2 minggu kemudian, termasuk saya, rambut saya waktu itu pendek 1 cm, hampir lah 1 cm, antara 3 atau 4. Dan bervariasi, ada yang memang botak, ada yang masih tersisa di depan, atau waktu itu yang pasti pendek. Nah, itu peraturan kelas awal atau keyakinan saya kurang paham. Yang jadi pertanyaan saya,
Kalau tadi kan ada pujian ya, kalau dalam siswa mengerjakan sesuatu kita puji atau kita beri respon yang positif. Nah, apakah dalam peraturan tertentu termasuk tadi kesepakatan peraturan kelas atau pemberian tugas, nah, apakah penerapan disiplin ini perlu ada jangka waktu? Nah, apabila kalau dia lewat, hal apa yang kita lakukan? Apa tetap memberikan pujian atau tetap memberikan hukuman? Ya, terima kasih Nanti. Tes, ya. Terima kasih Pak James. Tadi sudah sangat luar biasa Pak James, karena memang pada dasarnya keyakinan kelas itu atau peraturan kelas itu harus dibangun secara bersama dengan siswa. Bukan guru yang menentukan, sudah bikin draftnya memang tinggal dipaparkan, tidak seperti itu. Tapi kita berdiskusi secara bersama, membangun komitmen bersama tentang apa saja dan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi terkait dengan konsekuensi, maka itu yang disebut dengan peraturan kelas seperti yang Pak James katakan. Pak, bagaimana kalau kita gunting rambut 1 cm? Kemudian digunting, Pak James mengiyakan, maka itu ada peraturan kelas. Apakah ada konsekuensi? Ya. Jadi apa sih nilai-nilai keyakinan kelas itu Pak? Terkait dengan peraturan yang Bapak telah buat, kemudian nilai apa yang dicapai. Ketika siswa membuat peraturan kelas supaya dia gunting rambut 1 cm itu, apa nilai yang dicapai? Mungkin yang pertama itu adalah nilai keindahan. Ya, kerapihan yang dilihat. Berarti nilai yang dicapai di situ adalah bisa jadi keindahannya atau menghargai dirinya sendiri dengan berpenampilan baik dan rapi. Nah, itu adalah nilai. Itu keyakinan kelas supaya nilai-nilai yang ingin dicapai dari peraturan kelas yang telah disepakati. Terkait dengan pujian atau penghargaan tadi Pak James, terkadang anak-anak itu melakukan suatu perbuatan itu atau perilaku karena ingin mendapatkan pujian atau hukuman, mendapatkan pujian atau penghargaan. Tidak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu, saya juga baru menyadarinya pas mengikuti kegiatan ini, tanpa kita sadari, kita selalu berpikir bahwa memberikan pujian atau penghargaan itu berdampak positif terhadap siswa. Tetapi ada dampak negatif di balik pujian atau penghargaan yang kita berikan kepada siswa. Tanpa kita sadari bahwa pujian atau penghargaan itu juga merupakan hukuman tersendiri bagi siswa. Mengapa? Karena dia melakukan hal tersebut karena bukan dari berdasar dalam dirinya sendiri, tetapi dia akhirnya akan menjadi bergantung. Itu tidak baik dampaknya secara jangka panjang. Oh, saya ini mau kelihatan rapi ini supaya artinya mungkin tidak ditegur oleh guru, atau saya mau melakukan ini supaya nilai saya. Ada dasar motivasi eksternal. Jadi pujian atau penghargaan yang kita berikan itu bisa berupa menjadi hukuman. Jadi siswa itu tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri sendirinya. Dia tidak menghargai nilai-nilai apa yang ingin dia capai kalau melakukan hal tersebut yang dia tahu saya mau dapat penghargaan atau pujian supaya dibilang hebat sama bapak ibu guru. Jadi alangkah baiknya tidak ada masalah kita memberikan pujian atau penghargaan itu, tetapi konsekuensinya itu tentu dampaknya tidak berjangka panjang. Artinya kita ingin siswa melakukan itu karena bukan akibat pujian atau penghargaan, tapi benar-benar nilai-nilai dibalik dari sikap yang dia lakukan itu, tujuan mulia apa sih yang dia ingin capai. Oh, saya ini mau belajar giat ini, mau kerja cepat ini tugas, bukan cuma sekedar mendapat nilai A, tetapi memang saya ingin menguasai pengetahuan tersebut. Saya mau gunting rapi ini supaya bukan dapat karena ini ganteng sekali. Just bilang kamu dibilang ganteng atau cantik, tapi tidak. Apa? Yaitu ada nilai kerapihan atau keindahan yang ingin dicapainya. Jadi itu yang kita harapkan, nilai intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa. Terima kasih Pak James. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak James yang luar biasa hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya dari tadi menanggapi apa yang Ibu jelaskan. Sangat tertarik dengan penerapan budaya positif yang dikaitkan dengan kebutuhan. Di sini khususnya saya lihat tadi pada pemenuhan kebutuhan sandang.
Saya kaitkan dengan kebiasaan terlambat yang sering dilakukan oleh siswa saya di 12 IPS 4. Dia di dalam kehidupan rumah tangga setiap harinya selalu terlambat. Hal ini disebabkan oleh kehidupan keluarganya yang serba kekurangan. Sehingga pada malam hari dia selalu membantu orang tuanya mengangkat kayu di perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga terkadang dia tidurnya jam 5, kemudian dia ke sekolah terlambat. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang saya lakukan sebagai wali kelasnya untuk mengatasi kebiasaan negatif ya yang sering dia lakukan kaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang yang pada dasarnya dia sangat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Ibu Materi langsung saja menjawab. Terima kasih. Makanya Bapak Ibu guru hebat sangat penting memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan dasar siswa ya. Contohnya tadi siswa yang terlambat karena dia harus membantu orang tuanya. Kalau kita tidak mengetahui latar belakang atau kronologi, tentu kita akan melakukan suatu artinya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kenapa kamu selalu terlambat? Sedangkan teman kamu begadang ya atau apa? Tanpa mencari tahu dulu bahwa ternyata siswa melanggar peraturan sekolah itu karena ada alasan kebutuhan, yaitu dari segi kebutuhan bertahan hidup. Jadi kiatnya saya betapa pentingnya kita memang memahami kebutuhan dasar siswa. Jika ini memang terkait dengan kebutuhannya mengajar, kebutuhannya untuk bertahan hidup, ibu harus memanggil siswa tersebut sama dengan saya kemarin ada permasalahan keluarga, kemudian berbicara dari hati ke hati melakukan penguatan Bapak Ibu. Karena saya kasih contoh ya, bukan berarti yang saya lakukan ini sudah luar biasa atau hebat, tetapi seperti yang saya lakukan kemarin terhadap siswa yang sedang bermasalah, saya memberikan penguatan. Mungkin kamu terlambat itu karena harus membantu orang tuamu begadang, sehingga memang kamu bangun terlambat sehingga datang terlambat sehingga kamu dapat hukuman, dan itu berulang-ulang kali kamu lakukan. Saya memberikan penguatan. Apapun masalah yang kamu lakukan, karena ini kan termasuk permasalahan ekonomi, satu yang harus kamu prioritaskan yakni pendidikan, karena SMA adalah masa yang tidak berulang. Berikan penguatan Bapak Ibu. Permasalahan kamu apapun itu, artinya kamu memang harus mau bikin apa, harus bantu orang tua ya, tapi ada skala prioritas. Kasih penguatan, jangan diabaikan sekolah, tetap harus semangat sekolah. Kalau memang kamu membantu orang tua begadang kemudian terlambat, kira-kira apa solusi yang terbaik dari hal tersebut? Tentu harus ada solusi. Apakah tidak bisa kamu membantu kalau mungkin di akhir pekan saja, di hari Jumat karena ada waktu Jumat 1 minggu, atau seperti apa? Jadi carikan, silakan komunikasikan secara bersama-sama. Karena saya mau bilang juga bantuan dari sekolah, komite juga sudah ditiadakan sekarang. Atau Bapak Ibu bisa solusi salah satunya ajukan dia sebagai siswa untuk mendapatkan beasiswa PIP. Itu langkah yang bisa kita tempuh dari segi pihak sekolah. Tahu ada tambahan dari Bapak Guru hebat lainnya, silahkan. Kalau saya pribadi kasih penguatan motivasi. Langkah yang kedua bisa kita bantu lewat jalur beasiswa PIP. Nah, seperti itu. Atau kita diskusikan secara bersama dengan orang tua siswa tersebut atau memanggil supaya ada solusi bagaimana supaya siswa bersangkutan membantu tapi tidak juga mengabaikan pendidikannya. Seperti itu Ibu Sena. Terima kasih. Ya, 5 posisi kontrol ya. Nah, sebelum saya bertanya, apakah dari kelima posisi kontrol ini ada yang dianggap atau dibangun sebagai yang bisa menumbuhkan disiplin positif? Ya. Kenapa? Menurut saya, dari kelima posisi ini sangat dibutuhkan. Menurut saya, ya, karena namanya mendisiplinkan orang berarti ada tindakan, ada perilaku. Apa sebabnya? Karena kita tahu dan kita yakini betul bahwa karakter orang itu berbeda-beda.
Ya. Nah, sehingga mungkin ada siswa itu bisa berubah ke arah positif nanti dengan hukuman. Ada juga yang nanti ya cuma ditegur. Ya. Jadi menurut saya ya 5 posisi ini sebenarnya menurut saya tidak bisa dipisahkan satu persatu. Ya. Artinya mungkin ada kriteria tertentu sehingga suatu saat kita butuhkan yang namanya hukuman. Kalau itu dianggap tidak positif, ya kita bongkar tata tertib kita. Ya, jangan ada hukuman dalam tata tertib. Kalau itu dianggap sebagai budaya yang tidak menumbuhkan karakter disiplin positif. Ya, terima kasih. Saya yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini kita berada di posisi kontrol terakhir, yakni manajer. Tetapi ada situasi tertentu, ini juga jadi pertanyaan saya di forum diskusi kemarin. Tapi ada posisi atau kasus tertentu di mana kita memang mungkin harus berada di posisi penghukum. Nah, kenapa? Memang kan seperti Bapak bilang, setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda, yang memang mengharuskan kita berada di posisi penghukum. Saya tidak bukannya saya tidak mengatakan Pak, dari 5 posisi kontrol ini semua sudah pernah kita jalani. Tetapi yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini kita berada di posisi kontrol manajer. Tetapi apabila ada kasus atau situasi di mana kita harus berada di posisi sebagai penghukum, silakan. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, silakan. Apapun kondisinya yang memang menurut Bapak bahwa ini memang langkah yang harus tepat saya lakukan. Mungkin di posisi sebagai teman, karena ada memang orang karakternya kita harus ambil dia secara persuasif. Silahkan Bapak Ibu, karena perubahan itu harus secara perlahan-lahan. Mengapa saya katakan di 4 posisi kontrol ini selain manajer artinya bukan saya katakan tidak menurunkan jiwa disiplin positif, tetapi ketika kita berada di posisi 4 kontrol tersebut, ada motivasi perilaku dari siswa tersebut yang bukan berasal dari dalam dirinya, tetapi berdasarkan dari pihak luar. Contohnya kalau kita sebagai kenapa kamu selalu terlambat? Setiap minggu lalu begini. Jadi dia itu berusaha di tempat waktu itu karena mau menghindari dihukum, mau menghindari dimarahi bapak ibu guru. Makanya itu di kurikulum Merdeka ini tidak ada masalah kalau kita di posisi tersebut, tetapi kita mau mencoba perlahan-lahan mendorong motivasi siswa untuk patuh atau melakukan disiplin diri itu. Dorongan motivasinya itu bukan berasal dari orang luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Makanya kalau di posisi kontrol manajer itu, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab. Contoh, kenapa kau tidak pakai sepatu putih, sepatu hitam? Kenapa pakai sepatu putih? Karena alasan sepatu saya basah. Kemudian kita mengambil sepatu siswa tersebut sepanjang hari dia telanjang kaki di sekolah. Tentu siswa akan merasa malu. Dia minder dan tidak mau keluar dari kelas. Sepanjang sampai pulang sekolah dia di dalam kelas. Itu artinya kita memberikan posisi kontrol sebagai penghukum. Tetapi kalau kita posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa, kita kembalikan dia untuk bertanggung jawab. Kalau sepatunya basah, kira-kira solusinya apa yang harus kami lakukan? Sedangkan kamu tahu itu memang peraturan sekolah itu adalah pakai sepatu hitam. Jadi di posisi kontrol manajer kita berusaha dengan siswa itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia lakukan. Bukan dia artinya melakukan hal itu karena dorongan tidak ingin dimarahi. Itu yang diinginkan di kurikulum Merdeka di posisi kontrol manajer. Tapi Bapak Ibu guru hebat, karena setiap situasi itu tidak memungkinkan kita harus di posisi manajer terus. Silahkan Bapak Ibu ingin berada di posisi kontrol manapun, karena ini yang namanya Pak, untuk membuat orang patuh itu tidak 100% itu serta-merta harus patuh. Tidak, butuh proses. Mungkin saja posisi saat ini kita sebagai penghukum, kemudian siswa mulai ada muncul kesadaran motivasi intrinsiknya, kita bisa tiba-tiba menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer secara bertahap. Demikian Pak Hendrik. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Masih ada Bapak Ibu Vika barangkali yang dari tadi mau bertanya silakan. Atau Pak Sudirman, Ibu
Ya, kalau dari saya barangkali untuk menerapkan budaya positif ini, kita sebagai tenaga pendidik, bagaimana caranya kita bisa menerapkan budaya positif ini dari diri kita sendiri. Ya, sebagai contoh, diri kita nanti apa yang kita lakukan itu ya itu akan dicontohi oleh siswa kita. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya Pak Mulis barangkali? Pak Mulis. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita. Terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan budaya positif ini kita terapkan atau implementasikan ke